Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil uswatil ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwun aw inna dunya hadrah fattakud dunya fattakun nisa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, inayah taufik hidayahnya senantiasa bersemayam dalam diri sanubari kita, sehingga kajian demi kajian tentang fikih ibadah di SMA Negeri 52 Jakarta, alhamdulillah senantiasa kita tekuni, kita benar-benar menyadarinya bahwa ini adalah merupakan kajian yang harus kita jalani, yang harus kita dalami agar benar-benar tuntunan fikih ibadah, tuntunan ibadah kita benar-benar sesuai dengan jalur, sesuai dengan aturan fikih yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, alhamdulillah kita memahami benar bahwa betapa kondisi pada saat sekarang ini begitu sulitnya, sehingga video pembelajaran jarak jauh PJJ, Pendidikan Agama Islam Kajian Fikih di SMA Negeri 52 Jakarta, pada masa pandemi COVID-19 ini kita sadari benar bahwa kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Nah sekalian, perlu kita pahami bahwa COVID-19 dalam kajian fikih Islam ini adalah untuk konsumsi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak dunia mengglobal, merasa ketakutan dengan adanya wabah ini, bukan per kampung per kota, tetapi mengglobal, mendunia, luar biasa, sampai tatanan ibadah, aturan-aturan fikih juga ikut berubah, ikut diatur-atur oleh kondisi ini. Manusia sudah sangat ketakutan. Ini barangkali yang Nabi sampaikan bahwa telah terjadi penyakit akhir zaman, penyakit al-wahnu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, ma huwal wahnu? Apa sih penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, al-wahnu wa hubud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah penyakit di mana umat ini
Ya, umat akhir zaman wabil khusus mereka menyintai dunia dan kemewahannya. Wa karahatul maut, tapi mereka benci kepada kematian, tidak suka kepada kematian. Maka mereka berlomba-lomba bagaimana sangat gentar, sangat takut, sangat ketakutan dengan serangan daripada wabah corona ini. Jadi benar-benar apapun upaya mereka mau menghindar dan lari dari bencana, dari kematian ini, karena mereka adalah tidak memahami apa kandungan makna daripada cobaan wabah ini. Anak sekalian, coba perhatikan benar bahwa dunia ini, seandainya kita mau ikuti kemauannya, tadi kata Nabi, inna dunya hadrah, sesungguhnya dunia itu penuh tipu daya, dunia itu menggiurkan. Fatakun dunia fatakun nisa, waspadai dunia yang menggiurkan itu, wanisa dan seksual di belakangnya. Selalu berentan ini. Tahta, 3T, tahta, ya, harta, wanita. Ini selalu mengiringi ini. Maka perlu kita ketahui apa sih corona itu sebenarnya. Kalau kita perhatikan, menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat yang disebut dengan The Center of Disease Control and Prevention, disingkat dengan CDC, nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Disebut mahkota karena adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus itu adalah merupakan alasan kenapa virus ini disebut virus corona atau coronavirus. 19 adalah karena terjadi pada tahun 2019. Itu menurut Kesehatan Dunia, ya, dari Amerika. Kita lihat tadi, Bapak bacakan pada Muqaddimah surat Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 76. Apa kata Allah? Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya corona itu adalah nama seseorang dari kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Corona itu adalah nama kaum daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Corona, Al-Qarun. Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa, di mana Qarun dan ayahnya Nabi Musa dan ayahnya Qarun itu saudara. Maka mereka sepupuan. Qarun awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Qarun ini di dalam kisah di surat Al-Qasas ini awalnya miskin, gak punya apa-apa. Minta kepada Nabi Musa, tolonglah saudaraku, doakan aku kepada Allah agar saya memiliki harta yang banyak, agar saya kaya raya. Ya, awalnya Nabi Musa tidak menerima permintaan saudaranya ini. Tapi karena desakan terus-menerus minta supaya didoakan, maka luluhlah hati Nabi Musa. Maka Musa alaihissalam mendoakan saudaranya Qarun ini, sehingga Qarun melimpah hartanya menjadi orang yang kaya raya. Sama dengan yang Qarun sekarang ini, mengamalkan ayat kursi, minta kepada seorang kiai ulama, setelah menjadi pejabat, kursinya diambil, ayatnya ditinggalkan. Dia lupa daratan, seperti kacang, ya, lupakan kulitnya. Seperti itu modelnya. Jadi Qarun di zaman Nabi Musa, ya, seperti Qarun sekarang ini. Mereka menimbun-nimbunkan harta, mengejar jabatan. Apapun yang terjadi, yang penting saya punya jabatan.
Saya menjadi orang yang sukses, orang terkenal, perdukunan, segala bentuk kejahatan dan kemusyrikan mereka jalani demi mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Ini yang terjadi sekarang. Korun di zaman sekarang. Fabaga alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil uswatil ulil quwwah. Fabaga alaihim, orang minta zakatnya, Korun minta, dia gak mau, dia membangkang. Enak aja lu, mau minta-minta, saya berusaha setengah mati. Dia pikir harta itu adalah miliknya, hasil keringatnya. Korun membangkang, dia sombong, dia congkak, mentang-mentang dia punya harta yang banyak, ya, kekuasaan dia atur-atur dengan hartanya. Ya mungkin di zaman sekarang seperti konglomerat sekarang itu, biar koruptor juga ya, namanya mereka punya harta yang banyak, maka bisa dikomando, bisa diatur penguasa, mereka bisa atur segalanya. Ya, ini karena kekuasaan itu bisa ditundukkan dan ditaklukkan oleh dunia, oleh harta. Anak sekalian, perhatikan benar-benar, saking kaya raya ya, maka jangankan hartanya Korun ini, kunci-kunci hartanya pun, kunci gudangnya tak mampu dipikul oleh mereka yang kuat fisiknya. La tanu bil usbati ulil quwwah, tidak bisa dipikul oleh mereka yang walaupun kuat tubuhnya. Saking banyaknya kuncinya saja, bukan hartanya. Masya Allah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaum Korun ini berkata, umat Nabi Musa berkata kepada Korun, la tafrah, Korun, jangan kau sombong, jangan kau congkak, jangan mentang-mentang kamu punya kekuasaan, punya harta. Ya, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai mereka yang sombong, mereka yang membanggakan diri, mereka yang congkak, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang mencari menjadi pejabat seenaknya. Itu yang terjadi. Jadi benar-benar dipahami, corona ini adalah untuk orang-orang yang sombong, untuk mereka yang tidak yakin bahwa segalanya ini amanah dan harus disampaikan. Manusia tidak punya milik apa-apa. Akhirnya Korun mati terkubur dengan hartanya. Kita peringati sampai sekarang kalau kita menemukan harta tertimbun disebut dengan harta Korun. Itulah kisah Korun di zaman Musa alaihissalam. Jadi kata corona dalam Al-Quran adalah dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 76. Anak sekalian, perhatikan benar-benar. Oleh karena itu, coronavirus 2019 atau disingkat dengan COVID-19, bagaimana cara menghadapinya, ya, cara menyikapinya. Sekarang semakin jadi, semakin luar biasa. Pahami dulu kemana sih sasarannya penyakit ini, untuk siapa. Jangan terlalu takut. Bagaimana cara menjawabnya? Kita harus pahami dulu asal usulnya. Ya, yang kedua bentuknya, yang ketiga sasarannya, keempat adalah bagaimana pengobatannya atau penyembuhannya. Nah, mungkin karena inilah kajian Islam, maka asal usul yang semula kita kenal mungkin dari Wuhan, dari China,
Tetapi asal usul otomatis selalu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Allah menciptakan syaitan, menciptakan malaikat. Jelas sasarannya. Ini tinggal keyakinan kita aja. Allah SWT yakin, kita percaya benar-benar Allah menciptakan malaikat pembawa rahmat, membantu manusia mengarahkan ke surga. Allah SWT menciptakan syaitan. Wajib kita imani setan ini, yakin benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan untuk mengajak manusia, mempengaruhi manusia, menggoda manusia, Bani Adam, untuk diarahkan ke neraka. Ini sudah Allah ciptakan semua. Tinggal kita milih sekarang itu. Jadi, kewajiban kita beriman kepada yang gaib, percaya, yakin benar bahwa datangnya dari Allah dan tahu sasarannya. Ini semua adalah ujian bagi kita manusia Bani Adam. Allah ciptakan malaikat dari nur cahaya, arahnya ke surga. Allah ciptakan setan, arahnya ke neraka. Maka virus is devil. Virus itu adalah setan. Kalau setan sudah jelas, bagaimana cara menghadapi setan itu? Ini yang pasti kita tidak. Sedikit di antara kita yang memahami ini. Sehingga kalang kabut. Mau kiai, mau ustadz, kadang kena. Ada orang yang juga bodoh kena terpapar COVID ini. Karena ketidakpahaman, ketidakyakinan luar biasa dalam hati kita. Sehingga kita acuh tak acuh, bimbang, bingung menghadapinya. Pahami dulu, min ain, dari mana asal usulnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana bentuknya? Ia adalah virus, dia adalah gaib, tidak kelihatan oleh mata. Dia virus. Kalau tadi corona dari bahasa Latin Itali, ya, bahwa apa namanya, bentuknya seperti mahkota, berduri-duri. Ya, semua virus itu adalah berduri-duri. Makanya yang jelas Al-Qasas itu 76, inna koruna. Corona itu jelas adalah pembangkangan dan kesombongan. Maka Allah kirimkan virusnya di akhir zaman ini. Bentuknya dia syaitan, virus, devil dia. Kemudian yang ketiga, kemana sasarannya? Sasarannya jelas ujian untuk orang-orang yang beriman. Dan yang tidak beriman terpapar dia. Banyak yang jadi korban. Yang keempat, banyak yang salah menghadapi penyembuhan dan pengobatannya. Dalam Islam tentunya wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan, kata Allah, ini Al-Quran merupakan obat dan penawar. Merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia sudah beriman, sudah pasti akan disembuhkan oleh Allah dengan wasilah Al-Quranul Karim. Iqra'ul Qur'ana, kata Rasulullah, bacalah itu Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabih. Karena akan datang kepada para pembacanya di hari kiamat nanti, di mana matahari satu jengkal dengan kepala begitu panasnya. Al-Quran berfungsi sebagai payung. Sehingga apa? Dingin, tidak terasa apa-apa di padang mahsyar. Bayangkan 50 juta tahun di padang mahsyar, kita berbaris antri menerima buku rapot kita, panasnya ditutup oleh, dipayungi oleh Al-Quranul Karim. Jadi jelas pengobatannya, baca Al-Quran, kuatkan imannya, sudah pasti itu. Perhatikan tuntunan Allah dan Rasulnya.
Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta pertolongan, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk, dari godaan syaitan. Virus corona adalah syaitan, adalah gaib. Maka berlindunglah kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa demikian? Innahu laisa lahu sultanun. Innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan apa-apa. Dia lemah. Innahu kana dha'ifa. Kepada siapa? Alladzina amanu. Terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada mereka yang selalu bersandar, selalu menyerahkan persoalan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya diserahkan kepada Allah, tidak kepada makhluknya. Semuanya urusan Allah. Kalau sudah lillahi ta'ala, insya Allah. Maka yang sholat tidak pakai masker otomatis, dia pasrahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak takut kalau dia akan masuk di hidungnya, di kupingnya, di mulutnya virus tersebut di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama-tama pada mereka orang-orang yang beriman lemah. Kalau goyah iman kita, maka otomatis virus ini akan menyerang kita. Setan ini akan kita diganggunya. Tapi kalau kita yakin benar-benar, man dahalau kana aminan, insya Allah, kalau siapa yang masuk ke rumahku, masuk ke masjid, ku jamin keamanannya, yakin, maka tidak akan pernah ada virus di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada setan yang mengganggunya. Karena keyakinan, keimanan itulah dasar kita rukun iman yang rukun iman, 6 rukun iman ini kita benar-benar harus yakini. Sehingga anak-anakku insya Allah, jangan seperti kemarin sudah ada lagi yang kita dengar dari kelas berapa itu, ada yang terpapar lagi COVID-19. Masya Allah, ada dari guru-guru, dari pejabat, dari pemerintah, Masya Allah. Bahkan banyak dari konon orang-orang yang mengerti, para ustadz. Coba yakini benar-benar. Anda bukan orang yang alim, paling gak yakin, imani. Yakin bahwa Allah akan mengangkat bala ini, Allah akan jauh, akan lemahkan virus ini ketika Anda benar-benar hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah pasti pasrah kepada Allah, maka virus pun ini akan hilang. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang beriman dan bersuci, ya. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana COVID menghadapi wudu, ya. Berwudu anti COVID-19. Ini bagaimana cara kita bersuci, mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ini adalah sekedar intermezzo mengenal apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Mengenal, tak kenal maka tak sayang. Begitu Anda mengenal, Anda bagaimana menyikapinya, mewaspadainya, dan bagaimana menghadapinya, bahkan menterapinya sampai Anda sembuh dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit iri dengki dan sombong yang mentang-mentang. Penyakit mentang-mentang adalah penyakit korun, penyakit yang sombong, yang menimbun-nimbun harta, yang mencari jalan bagaimana caranya supaya dia punya harta, mau halal mau haram dia sikat terus. Inilah orang-orang pembawa virus corona.
Demikian barangkali dapat sampaikan, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana bersuci itu adalah termasuk anti COVID-19. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.